Selamat datang, teman-teman, di dunia kampanye politik yang penuh drama dan kekacauan. Ini bukanlah pertarungan sengit antara visi dan misi, tapi lebih seperti pertunjukan sirkus politik yang spektakuler. Saya yakin kita semua pernah melihat caleg berkampanye di lingkungan kita. Mereka datang dengan senyum lebar, seperti bintang iklan sabun cuci terbaru. Pertanyaannya, apakah mereka lebih mengutamakan popularitas atau hanya memiliki dompet yang lebih gemuk? Pernahkah kalian bertanya, seberapa jauh mereka memahami fungsi anggota legislatif? Ataukah mereka hanya tahu bahwa duduk di kursi legislatif itu panas? Ada juga caleg yang sepertinya hanya mengandalkan proyek fisik sebagai tiket ke kursi dewan. Mungkin kita butuh jalan yang lebih mulus dan rumah ibadah yang lebih megah, ya kan? Sialnya, ini bukan acara renovasi rumah. Tentu saja, jangan lupakan money politics, di mana politik menjadi semacam reality show dengan uang sebagai pemeran utama. Lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tai. Jadi, mari kita bersiap-siap untuk pertunjukan terbesar di dunia politik ini. Bersiaplah tertawa, tercengang, dan mungkin sedikit terharu. Karena, meskipun serius, politik juga bisa jadi tontonan yang menghibur. Selamat menonton, dan jangan lupa memberikan tepuk tangan yang meriah untuk para bintang di panggung politik ini. Dalam usaha untuk memenangkan pemilihan umum, pileg, pilpres, pilkada, ada calon atau orang yang membantunya memberikan uang atau hadiah tertentu kepada pemilih agar memilih calon tersebut. Pemberian itu dapat diterima sebagai hal yang wajar, atau tidak bisa diterima. Berdasarkan hasil survei indikator yang dilakukan di Kabupaten Garut tanggal 4–14 Maret tahun 2023. Sekitar 49,7% masyarakat Garut bisa menerima politik uang sebagai hal yang wajar. 47,6%-nya menyatakan bahwa politik uang merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima, dan tidak wajar. 21,8% diantaranya yang benar-benar akan menerima hadiah tersebut dan sekaligus memilih calon yang memberi uang tersebut. 8,2% diantaranya akan menerima dan akan memilih calon yang memberi uang yang lebih banyak. 62,4% akan menerima uang tersebut, tapi masalah memilih calon ditentukan sendiri sesuai dengan hati nurani. 7,3% diantaranya tidak akan menerima pemberian tersebut. Kalau yang 30% ini dikonversi ke total jumlah pemilih tetap yang ada di Garut. Artinya sekitar 14,7% orang yang akan benar-benar memilih melalui politik uang dari seluruh masyarakat Garut yang memiliki hak pilih. Lebih besar sedikit dari hasil disertasi Burhanuddin Muhtadi pada pemilu 2014 yang menyatakan efektivitas money politik, pembelian suara elektoral, hanya sekitar 9% dan lebih efektif dengan pemberian bantuan melalui modus politik uang seperti untuk rumah ibadah, bola voli, pesantren, bagi-bagi sembako dan lain-lain. Itu seperti hantu, dia tidak nampak tapi ditakuti. Sama dengan politik uang, dia tidak efektif tapi ditakuti. Sosok yang membawa kesegarannya sendiri, seperti angin sejuk di tengah musim panas politik.